Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safila Kralva dari kelas 1141 dan saya akan meresensi novel berjudul Dikta dan Hukum. Dikta dan Hukum adalah novel karangan Dia Anfarah dan diterbitkan oleh Asoka Aksara X Lovable Redaksi. Dikta dan Hukum diterbitkan di Jakarta Selatan pada April 2021. Tebal buku Dikta dan Hukum adalah 388 halaman. Dia Anfarah atau yang dikenal sebagai Tehara adalah seorang penulis AU di Twitter. Tidak hanya Dikta dan Hukum, dia juga menulis berbagai AU seperti Jeffrey, Disa, Persib Bandung, Kating Gede, dan juga Elegi Haikal. Ara adalah seorang mahasiswa hukum di sebuah perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Dikta dan Hukum adalah sebuah cerita yang awalnya berbentuk AU atau Alternative Universe di Twitter. Cerita ini memiliki ciri khas tersendiri sehingga banyak pembaca yang menyukainya. Beberapa penerbit tertarik untuk menerbitkan novel ini, tetapi Ara akhirnya memilih Asoka Aksara X Lovable Redaksi sebagai penerbit. Kisah ini menceritakan tentang seorang mahasiswa hukum tingkat akhir bernama Dikta yang dijodohkan dengan seorang siswa SMA yang bernama Nadira. Alasan orang tua mereka menjodohkan mereka yaitu karena mereka sudah berteman sedari kecil. Dalam novel ini, sosok Dikta digambarkan sebagai tokoh sempurna yang menjadi idaman para wanita. Memiliki kepribadian yang baik, sopan, berpendidikan luas, pintar, dan tentunya tampan. Visualisasi sosok Dikta digambarkan oleh anggota boyband terkenal dari Korea Selatan, yaitu Doyoung NCT. Sedangkan Nadira sendiri digambarkan sebagai siswi kelas 12 SMA yang tidak rajin. Ia malas untuk belajar, berbanding terbalik dengan Dikta. Nadira juga memiliki sifat yang mudah mengeluh dan keras kepala. Seperti yang kalian pikirkan, Dikta dan Nadira awalnya sama-sama menolak perjodohan tersebut karena beberapa alasan. Salah satunya adalah Nadira yang memiliki kekasih bernama Jeno. Tetapi mau tidak mau mereka harus tetap berpura-pura menerima perjodohan tersebut untuk menjaga perasaan orang tua mereka. Dikta terkadang membantu Nadira mengerjakan tugas-tugas sekolahnya dan terus memotivasi agar semangat belajar untuk masuk ke perguruan tinggi. Walaupun memiliki sifat yang cuek, Dikta sebenarnya memiliki perhatian untuk Nadira. Tetapi ia tidak pintar untuk menyampaikannya. Bahkan terkadang ia dibantu oleh teman-temannya. Perasaan seseorang memang tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat dipahami. Lama-kelamaan, Dikta dan Nadira saling jatuh cinta dan mengharuskan Nadira untuk putus dari kekasihnya. Hubungan tarik ulur dan beberapa masalah lain mulai menjadi ujian lika-liku dalam hubungan mereka. Seperti berbagai rahasia besar yang mulai terungkap dan hubungan mereka yang tidak direstui oleh Tuhan dan alam semesta. Bagi kalian yang ingin membaca kisah Dikta dan Nadira, buku ini sudah dijual di toko buku dimanapun di Indonesia. Nah, novel Dikta dan Hukum ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut saya, kelebihan dari novel Dikta dan Hukum ini cukup banyak. Pertama, yaitu cover buku yang sangat indah. Pemilihan gradasi warna yang tepat membuat cover buku menjadi enak dipandang. Dan bagi saya sendiri, saya sudah bisa merasakan bagaimana sedihnya kisah yang terdapat dalam buku tersebut. Kedua, penggambaran karakter yang tepat sehingga karakter fiksi yang ada terasa hidup dan nyata. Seorang laki-laki kuat bernama Dikta yang akhirnya terlihat lemah, menangis, dan menceritakan rasa sakitnya. Siswa SMA kelas 12 yang pemalas dan masih labil dan berbagai penggambaran tokoh lainnya. Ketiga, persahabatan Dikta dan teman-temannya. Sebenarnya hal ini bisa dibilang bukan kelebihan, tetapi saya akan memasukkannya sebagai kelebihan karena saya sangat menyukai persahabatan mereka. Bagaimana mereka saling mendukung dan mereka saling mendukung dan saling menyayangi. Keempat, kehadiran tokoh Sena. Seperti poin ketiga, sebenarnya poin keempat ini juga dapat dibilang bukanlah suatu kelebihan. Tetapi dengan kehadiran sosok Sena ini cukup berpengaruh pada cerita. Bisa dibilang jika tidak ada tokoh Sena ini, maka Dikta tidak akan membuat things to do yang akan dilakukan bersama Nadira. Kelima atau poin terakhir yaitu pemilihan ending yang tepat. Menurut saya penulis sudah memilih ending yang tepat. Selain itu juga berakhirnya kisah ini diceritakan sangat jelas sehingga pembaca tidak terasa kebingungan dan merasa digantung oleh ending cerita. Kekurangan dari novel Dikta dan Hukum diantaranya adalah
Setelah menjabarkan banyak kelebihan, tentunya novel memiliki kekurangan tersendiri. Pertama, penggambaran tokoh yang terlalu sempurna. Menurut saya sendiri, sosok Dikta dan Jeno digambarkan terlalu sempurna. Sifat Dikta yang memiliki banyak kelebihan, good attitude, manis kepada Nadira. Kedua, adegan yang berlebihan dan memiliki kesan cheesy. Adegan yang dimaksud yaitu adegan bus dan ketika Dikta meminta maaf kepada Nadira dari balik pintu. Menurut saya adegan itu terlalu berlebihan dan terkesan seperti drama. Ketiga atau poin terakhir, alur cerita yang mudah ditebak. Sepertinya pembaca sudah menangkap apa yang dimaksud. Alur cerita ini sangatlah mudah ditebak dan kejadian apa yang akan terjadi di adegan selanjutnya juga mudah ditebak. Untuk orang-orang yang menyukai novel bergenre romansa dan alternatif universe, sangat direkomendasikan untuk membaca dan membeli novel berjudul Dikta dan Hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.